Shalom semuanya. Puji nama Tuhan, kita semua boleh ada hingga hari ini oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Untuk memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu, Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan-Mu, sehingga kami dapat mendengarkan sedikit dari firman-Mu di tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan renungan hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi terang bagi orang lain. Berkati setiap telinga orang yang mendengar dapat beroleh berkat dalam kehidupannya. Berkati pula bagi teman-teman kami yang berada di luar sana, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan memberkati mereka agar dapat ikut membaca dan merenungkan firman Tuhan seperti kami. Kami juga berdoa hari ini boleh dapat berjalan dengan lancar, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sertai dan bimbing kami selalu ya Tuhan, kami mau memulai renungan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini itu berjudul Tuhan Yesus Penyembuh yang Ajaib. Mari teman-teman kita bersama-sama membuka Alkitab dan membaca firman Tuhan yang terambil dalam Yohanes 3 ayat 14 hingga 16. Teman-teman yang terkasih, apakah kita masih mengingat cerita Alkitab bagaimana Allah memerintahkan Musa membuat ular tembaga? Nah, peristiwa ini tuh terjadi dalam perjalanan pengembaraan Israel di padang gurun. Tuhan menghukum Israel ketika mereka mengeluh dan menyesal telah keluar dari tanah Mesir. Tuhan Allah marah kepada Israel sehingga mengirim ular-ular tedung yang mematikan. Dan bangsa Israel pun bertobat serta meminta belas kasihan kepada Tuhan. Ular tembaga buatan Musa itu diperintahkan Allah untuk diangkat tinggi di tengah perkemahan. Dan barang siapa yang memandang ular tembaga tersebut, ia akan disembuhkan. Nah, peristiwa ini sangat terkesan di dalam hidup orang Israel sampai orang Israel menyembah ular tembaga tersebut. Nah, teman-teman, sebenarnya bukan ular tembaga itu yang menyembuhkan, tetapi Allah yang telah memerintahkan Musa untuk melakukan hal tersebut, dan ketika mereka percaya kepada Allah, maka Allah sendiri yang menyembuhkan mereka. Nah, kuasa penyembuhan itu tidak terletak pada ular tembaga, tetapi pada kuasa Allah bagi mereka yang percaya. Ular tembaga itu hanya simbol saja untuk mengarahkan pikiran mereka kepada Allah. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Dia harus ditinggikan, dan kalau orang mengarahkan pikirannya kepadanya serta percaya, maka mereka memperoleh hidup yang kekal. Nah, di Minggu Prapaskah ini kita menghayati Tuhan Yesus yang mati tersalib karena ia harus menanggung dosa kita manusia. Kasih-Nya yang besar telah membuat ia rela mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Bagi Tuhan Yesus, salib adalah jalan menuju pada kemuliaan. Dengan kematiannya di kayu salib, ia telah melakukan kehendak Allah Bapa, dan karena itu Allah sangat meninggikan dia. Ia akan ditinggikan di kayu salib, bukan hanya untuk menyembuhkan penyakit fisik, tetapi untuk menyembuhkan luka yang jauh lebih dalam, seperti dosa, rasa bersalah, ketakutan, dan kehilangan arah hidup. Nah, seringkali kita mencari penyembuhan dengan cara kita sendiri, yaitu dengan mengandalkan kekuatan diri, mencari pelarian, atau berharap waktu akan menghapus luka. Namun, firman Tuhan sendiri menunjukkan bahwa penyembuhan sejati datang ketika kita memandang kepada Yesus dengan iman. Pada Yohanes 3 ayat 16 ini menegaskan bahwa semua ini berasal dari kasih Allah yang begitu besar. Kasih itu diberikan kepada semua orang termasuk kita hari ini. Tuhan Yesus setelah selesai melakukan kehendak Allah Bapa pun, ia kembali ke dalam tata kemuliaan Allah sebagai Raja di tempat yang maha tinggi. Setiap saat kita harus menghayati cinta kasih Allah yang besar dalam hidup kita dan terus menaruh percaya yang sungguh kepadanya bahwa Dia adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan yang kekal. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya renungan ini dapat mengubah hati kita dan dapat kita lakukan serta terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Untuk mengakhirinya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah memberi kelancaran dari awal mendengar renungan hingga pada akhirnya, di mana setelah ini kami juga akan bersama-sama memulai aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu agar dilancarkan dalam segala aktivitas kami pada hari ini tanpa terjadi suatu masalah apapun.
Kiranya Tuhan berkatilah pula sebagian dari kami yang saat ini hatinya belum tergerakkan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong ketuk pintu hatinya agar mau bersama-sama dengan kami mendengarkan firman-Mu. Bagi mereka yang belum berkesempatan mendengar renungan ini karena sakit maupun kendala yang lainnya, kiranya Tuhan berkati mereka agar bisa kembali sembuh dan kembali mendengar firman-Mu bersama-sama dengan kami. Juga untuk teman-teman kami yang mengalami kendala, kiranya Tuhan berikan kelancaran selalu. Inilah doa kami ya Tuhan, kiranya renungan hari ini dapat beroleh berkat bagi diri kami dan dapat kami renungkan dalam keseharian kami juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.